Islam. Hebatnya Islam ini, jatuh di Spanyol bagian barat, jatuh, bangkit muncul di timur. Seorang laki-laki selalu memandikan anaknya di tepi sungai. Di seberang sana ada kota yang besar dengan istana yang megah mewah. Nama kota itu Konstantinopel, yang didirikan oleh seorang raja bernama Kaisar Konstantin. Namanya Konstantin, dibangunnya kota itu atas nama dia. Nama kota itu Konstantinopel. Jadi kalau saya ini jadi raja, berkuasa saya pada suatu kota, saya buat nama kota itu Somadinopel. Wah, itulah hebatnya. Lalu si laki-laki yang memandikan anaknya tadi, dia tunjuk, hai anakku, nanti kalau kau lajang, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Setiap hari dia katakan, hai anakku, aku ingin cita-citaku, kalau kau nanti jadi perwira yang perkasa, kau akan merebut kota itu, hai anakku. Subhanallah, doa orang tua terkabul. Anak itulah yang membebaskan kota itu. Dirubahnya nama kota itu menjadi Istanbul, diambil dari kata Islambul, kota Islam. Anak yang membebaskan kota itu namanya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih artinya membuka yang sebelumnya tertutup karena kekafiran, dibebaskannya. Inilah cikal bakal Istanbul, Turki, yang menjadi kebanggaan. Turki, sultan-sultan yang berkuasa dikenal dengan Ottoman dinasti, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Sultanah Utsmaniyah, Turki Utsmani, yang kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono masih memegang bukti prasasti bahwa mereka mendapat titah dari Kesultanan Turki Utsmani. Islam bangkit. Berapa lama Turki berkuasa menguasai dunia? 500 tahun, 5 abad lamanya. Cucu cicit mereka itulah Erdogan itu sekarang. Makanya Erdogan itu kemana-mana mendongakkan kepala, bangga sebagai orang Turki. Kenalkan, nama saya Erdogan, nenek moyang saya menguasai dunia 5 abad lamanya. Erdogan. Kalau kita tidak, kenalkan Abdul Somad, nenek moyang kami dijajah Belanda 350 tahun lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya orang Turki ini tak semuanya baik. Ada salah seorang jahat namanya Mustafa Kemal Atatürk. Lalu dia menggulingkan kerajaan Turki Utsmani. Tahun 1924 resmilah Turki itu menjadi Republik Turki. Bahasa Arab tidak boleh. Sekolah agama tutup. Kesultanan Turki tidak lagi, menjadi Republik Turki. Itu dari 1924. Tapi rupanya yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka ingin menutup, memadamkan, menghapuskan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah tetap ingin menyalakan cahayanya. Partai Islam tetap hidup, namanya Hizbu Refah, Partai Refah. Salah satu tokonya adalah Najmuddin Erbakan, yang kemudian dilanjutkan oleh sekarang Erdogan. Islam tetap bangkit. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini sudah selesai Pak Ustadz, bangkit, padam di Andalusia Spanyol, menyala apinya di Turki. Dan sekarang seorang Yahudi bernama Bernard Lewis, cari nanti, saya baca ini berita waktu kuliah di Maroko. Kami di kampus kami sering buku-buku, jurnal, majalah internasional. Bernard Lewis memprediksikan abad 21 Islam akan menguasai Eropa. Seluruh Eropa itu akan menjadi Islam. Itu yang bilang bukan orang Islam, namanya Bernard Lewis, orientalis dari Yahudi. Apa alasan dia? Ini Jerman akan menjadi Islam. Kenapa? Imigran Turki terus berdatangan ke Jerman, dan mereka ini semangat bekerja.